Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, seluruh Bapak Ibu P3K, dan CPNS yang telah berhasil lulus pada seleksi P3K 2024. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menunggu jadwal pengangkatan resmi sebagaimana telah dituangkan dalam surat edaran terbaru Kepala BKN per 18 Maret 2025 dengan surat edaran nomor 2933 yang dialamatkan kepada seluruh PPK, kabupaten, kota, dan baik instansi pusat maupun daerah, maka ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan beberapa informasi atau komentar yang disampaikan oleh subscriber di kolom komentar pada informasi mengenai pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Apakah pengangkatan yang dimaksud sebagaimana surat yang baru saja diedarkan oleh BKN per 18 Maret 2025 ikut juga P3K tahap 2. Kemudian bagaimana nasib R2 R3 yang tidak lulus? Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, pada informasi terkini terjawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga nantinya semua Bapak Ibu paham kepada siapa berlaku surat edaran yang telah diterbitkan oleh BKN yang baru saja tayang per 18 Maret 2025. Supaya lebih jelas, Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta. Pemerintah telah membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Sebagaimana kesimpulan yang telah ditempuh oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan DPR. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggat waktu hingga Oktober tahun 2025 tahun ini. Itu tenggat waktu paling lama Bapak ya, Oktober. Tentu bisa sebelum itu juga. Namun muncul beberapa pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku untuk P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2. Ini ya, apakah berlaku atau tidak ya untuk P3K tahap 1 dan tahap 2. Kemudian bagaimana juga dengan para honorer R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi P3K di tahun 2024 yang lalu. Khususnya pada honorer R2 R3 pada seleksi P3K tahap 1 2024. Mengenai hal ini, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah mengatakan dengan tegas, ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ini adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1, kata Judan Arif menjawab jpnet.com pada Senin 17 Maret 2025. Jadi informasi ini disampaikan baru-baru ini oleh Kepala BKN Bapak Ibu. Sementara untuk peserta seleksi P3K tahap 2, lanjut Profesor Judan, belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena saat ini saja prosesnya masih berjalan. Dia juga menambahkan, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widantini akan menerbitkan surat edaran terkait dengan hal tersebut. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita lihat proses pengangkatan P3K sebagaimana surat terbaru yang telah diedarkan oleh BKN dengan nomor 2933 tanggal 18 Maret 2025. Jadi nantinya
jelas kepada Bapak Ibu apakah ikut P3K tahap 1 dan tahap 2 pada percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara yang dikatakan untuk PNS per Juni 2025 dan untuk P3K per Oktober 2025 tahun ini. Tetapi bersyukur tidak lagi sampai di tahun 2026, tetapi dituntaskan pada tahun 2025 ini. Nah, di sini lebih jelas Bapak Ibu ya, untuk proses pengangkatan P3K. Bagian A-nya, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Itu poin A dari proses pengangkatan P3K. Bagian B-nya, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Bagian C, penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan nomor induk P3K masuk Badan Kepegawaian Negara atau masuk ke BKN. Bagian D, dalam hal usul penetapan nomor induk P3K masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis penetapan nomor induknya, maka TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 Maret 2025. Itu tentunya berlaku pada daerah yang sudah siap mengangkat honorernya menjadi ASN P3K yang lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Jadi poin 4, 5, 6 dan seterusnya Bapak Ibu, ya itu tentunya hal yang harus diterapkan dalam hal pengangkatan CSN 2024 itu di tahun 2025 tahun ini. Tetapi yang kita kupas di sini sebagaimana poin ketiga dari surat edaran BKN yaitu mengenai proses pengangkatan P3K. Dari poin A sampai D, poin ketiga tentang proses pengangkatan P3K belum disebutkan P3K tahap 1, tetapi yang dikatakan di sini adalah yang lolos pada tahun 2024 ya. Jadi jelas di sini pada poin A-nya, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Nah, sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa untuk P3K tahap 2 itu nantinya akan terbit surat dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi jelas kepada Bapak Ibu semuanya mengenai proses pengangkatan P3K sebagaimana surat edaran BKN mengenai percepatan pengangkatan P3K, demikian juga dengan CPNS tahun 2025. 2024 maksudnya Bapak yang diangkat pada tahun 2025 tahun ini. Jadi semuanya jelas Bapak Ibu. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.